Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Hakim Nugraha dari kelas EKI 6G yang ingin membahas tentang pertemuan ke-13, yaitu perubahan sosial dan pembangunan. Langsung saja. Perubahan sosial ini seringkali dijumpai dalam suatu masyarakat yang secara tidak langsung mampu mempengaruhi sistem, nilai, dan sikap masyarakat. Dinamika yang dialami masyarakat menjadi pendorong masyarakat dapat mengalami perubahan. Perubahan sosial dalam artian perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi suatu sistem sosial dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok dalam masyarakat tersebut. Ada beberapa yang mengenai pengertian perubahan sosial yang dilansir oleh Kemendikbud. Yang pertama itu, menurut ahli Priyos Sistomkae, menguraikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial, di mana adanya perubahan antara keadaan sistem tertentu dalam waktu keberlainan. Dan yang kedua itu, menurut ahli Kingsley Davis, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ada menurut ahli McIver, mendefinisikan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Dan ada juga para ahli lainnya yang mengemukakan tersebut. Perubahan sosial hadir sebagai perubahan sistem serta struktur dan kebudayaan sosial yang mengikat masyarakat dengan peristiwa sosial yang menyangkut masa lalu. Dan ada juga di sini, setelah saya cari di website ini, ada juga membahas tentang teori perubahan sosial pembangunan. Teori pembangunan ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori modernisasi, baru itu teori dependensi, dan teori sistem dunia. Dan saya jelaskan itu. Yang pertama, teori modernisasi merupakan proses bertahap. Modernisasi ini juga melibatkan proses homogenitas yang melalui berbagai masyarakat dengan karakter serta struktur yang serupa. Modernisasi ini juga merupakan proses yang bergerak maju dan tidak bergerak mundur dan tidak dapat dihentikan. Yang kedua itu ada teori dependensi. Teori ini merupakan teori dependensia. Kemunculan teori ini sebagai perbaikan sekaligus antitesis dari kegagalan teori pembangunan maupun modernisasi yang menjalankan tugasnya mengungkap kelemahan hubungan ekonomi dua kelompok negara di dunia. Dan yang terakhir itu ada teori sistem dunia. Teori ini sering disebut dengan teori sistem ekonomi kapitalis dunia. Sistem dunia ini dipandang dengan mengubah unit analisisnya pada sistem dunia, sejarah kapitalis dunia, serta spesifikasi sejarah lokal. Teori ini cukup dipandang dari sistem ekonomi kapitalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.